Guys, lu coba lihat video ini ya. Ini video nunjukin orang bisa nyembuhin orang lumpuh, modal tepok sambil doain doang. Hah, mana? Nih, coba lihat ya. Wah gila ini keren banget sih. Bisa-bisa dokter aja kalah. No kan, ngapain jauh-jauh pergi dokter kalau lu tinggal minta aja ke orang ini buat doa. Iya bener sih, udah gitu biasanya ke dokter itu kan mahal gak sih? Makanya. Jauh lagi, tapi ini bisa disebut sebagai karunia dari Roh Kudus gak sih? Maksud kamu ini video nunjukin kesembuhan lewat karunia Roh Kudus? Tapi kayaknya nggak gini deh yang aku pelajarin. Kalau kayak gitu, konsep kesembuhan lewat karunia Roh Kudus yang tepat itu gimana? Saya perintahkan kau in Jesus name. Berdirilah. Ayo. Oke, ya. Ya. Menurut pengajaran karismatik, kaum karismatik percaya bahwa karunia penyembuhan tidak berhenti pada zaman Rasul saja, tetapi masih berlangsung hingga saat ini. Iman juga dipandang bukan hanya sebagai keyakinan pasif, tetapi sebagai kekuatan aktif yang terlibat langsung dalam proses penyembuhan itu sendiri. Penyembuhan sering dilakukan melalui praktik spiritual seperti penumpangan tangan sebagai wujud iman dan perantara kuasa ilahi. Proses penyembuhan juga dianggap sebagai bukti nyata kehadiran dan pekerjaan dari Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Baik, selanjutnya dalam teologi karismatik, baptisan Roh Kudus dipandang sebagai pengalaman setelah kelahiran baru yang memberi kuasa untuk pelayanan, termasuk karunia penyembuhan. Kaum karismatik juga melihat penyembuhan sebagai manifestasi kuasa dari Roh Kudus, namun tidak semua orang otomatis memilikinya. Karunia ini juga dipandang sebagai pengalaman rohani yang harus dikejar dengan iman, doa, dan kesiapan hati. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-murid. Berikut adalah pengajaran Reform mengenai karunia kesembuhan. Dalam pandangan Reform, karunia kesembuhan dipahami sebagai salah satu karunia yang bersifat sementara, yang diberikan Allah secara khusus pada masa gereja mula-mula untuk meneguhkan pengwahyuannya melalui para rasul dan juga nabi. Karunia ini dipandang memiliki fungsi penting dalam membuktikan otoritas kerasulan serta keabsahan Injil yang diberitakan, namun tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus-menerus sepanjang sejarah gereja. Dalam Perjanjian Baru, mujizat-mujizat ini memiliki fungsi utama, yaitu menguatkan pesan Injil dan para pembawanya. Selanjutnya, kaum Reform percaya bahwa Roh Kudus adalah sumber kehidupan dan penyembuhan, namun tidak selalu bekerja secara mujizat. Ia juga bekerja melalui sarana biasa seperti ilmu kedokteran, doa, dan komunitas iman. Mujizat kesembuhan adalah manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kuduslah yang memberi kuasa kepada Yesus dan para rasul untuk melakukan mujizat. Maka dari itu, pengajaran Reform percaya bahwa karunia tetap mungkin terjadi, tetapi sepenuhnya bergantung pada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Kesimpulan pada pembahasan kali ini dapat kita ambil yaitu karunia penyembuhan dan yang lainnya masih tersedia, tetapi harus digunakan dengan hati-hati, tetap berakar pada pengajaran kitab suci dan pengujian semua pengalaman. Penyembuhan bukan otomatis, melainkan berdasarkan kehendak Allah dan iman jemaat, serta tidak mendorong pengalaman mistis di luar kendali. Fokus pada Kristus bukan pada tanda atau keajaiban. Penyembuhan sejati ada dalam penebusan dan kebangkitan. Oleh karena itu, kita perlu berfokus kepada otoritas kitab suci, kedaulatan Allah dan Kristus sebagai pusat segala hal tetap menjadi fondasi utama. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berdoa dalam iman saat sakit, mencari perawatan medis, dan juga melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua adalah mendukung pelayanan medis. Dari sini kita dapat melihat dunia kesehatan sebagai sarana Allah bekerja dan sebagai panggilan ilahi, bukan sekadar profesi. Yang ketiga, kesembuhan fisik bersifat sementara. Dan kita meyakini bahwa kesembuhan sejati adalah keselamatan jiwa dan tubuh dalam kekekalan. Hal ini juga dituliskan di dalam firman Allah pada Wahyu 21 ayat 4. Yang keempat adalah, sebagai orang Kristen, kita menaruh pengharapan utama bukan pada berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk membahas materi pada kali ini. Sekian dari kami kelompok 5, terima kasih.